Coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya, karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir, keluar kakek saya panggil mungkar nakir. Kali ini saya akan membahas tentang Ba'alawi atau Habib yang suka kurafat, cerita dongeng, pendusta tanpa ada dalil dari hadis ataupun Al-Quran. Ya, tapi saya tidak mengatakan semua Habib itu seperti itu, tapi kebanyakan, ya, sebagian kecil saja tidak seperti itu. Ada satu cuplikan video dari Mahfud MD. Ia mengkritik kepada para Habib yang suka kurafat. Mari kita simak videonya. Mengklarifikasi soal Habib ini, karena saya terganggu dan tersinggung. Pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong disampaikan pesan saya ke Rhoma Irama. Jadi memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu ini turun Habib ini, Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin, itu dari mana? Oh, Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya, karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir, keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib. Tidak, gitu, wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang bersiara ke situ ini karena atas fatwa Habib Siddiq. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terus terang. Ya. Yang kedua, muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu, ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibantu oleh Habib ini, Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda, iya kan? Laksamana Maeda ya? Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja.
di kantor dan di media. Orang Jepang juga membantu, orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain itu yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Itu aja. Saya nggak punya klarifikasi Pak Yusuf, perdebatannya tidak. Iya, mana ya? Iya. Ya, kita sudah lihat sendiri kurafatnya para Habib dan mengklaim bahwa leluhur mereka bisa membentak malaikat, sampai para imam bonjol diklaim bahwa dia adalah Habib dan Indonesia merdeka karena bantuan Habib. Ini dari mana? Ya, ini kan dari Laksamana, dari Jepang, ya. Ini klaim-klaim yang sesat dalam berpikir, ya. Bahkan Mahfud MD itu tidak sepenuhnya menyukai pemikiran-pemikiran mereka. Tanpa perlu saya berbicara panjang lebar, pasti kalian sudah paham apa yang dimaksud Mahfud MD. Intinya mereka itu tidak jelas, tidak boleh dijadikan panutan. Tapi ada sebagian kecil dari Habib yang bagus untuk dijadikan panutan atau diambil ilmunya. Ya, jangan cari yang suka berdongeng, kurafat, pendusta, berbicara tanpa adanya dalil dari Al-Quran ataupun hadis. Mereka selalu mengatakan Habib ini, Habib itu. Kita nonton video kedua. Ya, video kedua kali ini sangat kurafat, pendongeng, ya, suka mendongeng handal, dongeng tingkat tinggi. Ya, mari kita simak. Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah, Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Habib macam apa yang bisa terbang? Oke, di sini saya jelaskan ya. Ada 2 ilmu agama, satu yang baik, satu yang menyesatkan. Saya pernah bercerita dengan seorang nenek yang mengatakan ia pernah berteman dengan para sekumpulan nenek-nenek juga, tapi nenek-nenek itu bisa terbang. Tapi ada ritual-ritualnya. Dan di sini kesimpulannya adalah ini ilmu hitam. Biasanya orang menyebutnya kesaktian. Dan para Habib-Habib ini mengatakan itu karomah. Hei, kita bisa bedakan karomah dengan kesaktian. Karomah itu bukan bisa terbang ataupun menghilang atau sebagainya. Pahami makna karomah, ya. Jangan tafsirkan hal-hal itu dengan pemikiran Anda sendiri. Ya, kalau bodoh lebih baik diam. Dan Habib ini video-videonya itu ngelantur, ngawur, berbicara seenaknya. Banyak video-video beliau ini, silakan kalian cari dan nonton kurafatnya, dongengnya yang tingkat tinggi. Sejak kapan Habib bisa terbang? Nabi Muhammad, para sahabat itu tidak ada yang bisa terbang, ya, kecuali mereka naik di kuda. Tapi itu bukan terbang-terbang seperti yang kalian pikirkan, tapi itu adalah latihan bela diri yang bisa meloncat dari tanah sampai naik ke atas kuda. Kalau itu memang benar, tapi bukan terbang yang kita pikirkan. Oke, jadi berpikirlah dengan logis, dengan masuk akal. Jangan percaya hal-hal seperti ini. Para Habib yang suka kurafat, pendongeng, ya. Jadi kesimpulannya adalah jangan percaya ketika orang yang suka bercerita dongeng ataupun apa, jangan terlalu percaya. Kalau ia berbicara yang baik, terima saja. Tapi kalau sudah gulu, sudah berlebihan, tinggalkan atau jangan dengarkan. Karena bicara-bicara seperti itu tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis. Ya, bijaklah dalam berpikir.
Nabi Muhammad sudah menyempurnakan Islam. Kita tidak boleh menambahkan dan mengurangi. Ya. Berpikir kritis agar kalian tidak bodoh dan sesat.